Halo Sobat Jai, selamat datang di channel Klinik Gigi Jarintal. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Kita langsung aja ke Dokter Tita. Hai dok, gimana? Yang biasanya ngegas-ngegas, sekarang kita upgrade giginya. Gak bisa ngegas ya? Udah. Kan dok, nggak bisa ngegas dok? Satu udah kuliah. Oke. Kuliah. Kedua udah tua. Pas ngegas itu usianya masih 29. Kok bisa dok? Sekarang udah 32. Oke. Udah capek. Dan ditambah nih saya agak cadel karena habis dicabut giginya. Oke dok, info saja dokter ini langsung pos ekstraksi gigi. Nah sekarang ini rasanya apa dok setelah di pos ekstraksi gigi dok? Ekstraksi itu cabut ya? Ya, ekstraksi itu cabut, giginya dalam Ada kebas doang. kebas doang ya? Lucunya biusnya kebasnya malah terasa setelah dicabut. Sebenarnya ini dok, kenapa dok kalau dicabut dok? Jadi itu sejarahnya lumayan ya. Saya udah kehilangan molar satu bawah tuh 2013 pas di FK. Oke. Terus habis itu saya kehilangan molar 3 yang atas kanan itu di setahun yang lalu. Terus sekarang kehilangan yang di sini itu katanya beberapa dokter gigi itu karena gaya hidup saya yang buruk di kuliah itu sering makan gula saat malam. Terus sikat giginya tidak menyeluruh sampai ke molar 3 sama jadi GERD, pola tidur berantakan, akhirnya berantakan semua. Betul, itu adalah salah satu ciri gaya hidup yang tidak baik dan dia itu nantinya akan mempengaruhi keseluruhan kondisi gigi. Nah, apalagi dok, yang kemarin itu kan M3 dok, atau molar 3. Biasanya dengan kondisi M3 itu gigi normal aja, biasanya saya minta untuk cabut dok. Kenapa? Karena pasti pembersihannya sangat kurang. Kedua, dia terletak di pojok dan anatomi di sekitar giginya itu sangat tidak baik. Sehingga mau nggak mau harus dicabut meskipun dia normal dengan kondisi-kondisi tertentu. Apalagi dokter kemarin itu sudah ada infeksinya, sakit, sehingga saya menyarankan untuk dicabut hari ini dok. Nah yang berikutnya yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa molar 3 itu tidak dianggap bermanfaat sih? Karena gini dok, jadi gigitan ketika mengunyah itu minimal adalah M1 dan M2. Jika M1 dan M2 itu sudah ada, itu dianggap sudah mampu untuk mengunyah secara keseluruhan. Dan M3 itu dianggap tidak dibutuhkan karena itu tadi, dia di pojok, anomali atau giginya itu aneh-aneh, kadang-kadang dia kecil, bengkok, atau kadang-kadang dia giginya itu dia di ujung sehingga pembersihannya sangat kurang. Kemudian karena di ujung biasanya dia ketutupan oleh pipi, oleh gusi atau disebut gingiva. Ketika gusinya itu dia nutup, kemudian dia keselip makanan, nanti akan jadi radang, disebut dengan perikoronitis. Nah terus pertanyaan saya kan molar 1 udah hilang. Sementara molar 3 juga hilang. Sekarang sisa molar 2 di bagian kiri. Apakah itu nanti selanjutnya akan mengganggu fungsi pengunyahan? Tentu. Nah terus piye? Karena gini, nanti kan ini M1-nya sudah nggak ada. Akhirnya yang bekerja hanya M2 aja dok. Nah nanti M1 kita coba rencanakan untuk dikonstruksi kembali dengan pilihan-pilihan macam-macam. Ada gigi tiruan lepasan, gigi tiruan cekat, ada juga implan. Nah yang terbaik nanti kita rencanakan implan. Nanti akan kita setting sedemikian rupa, kita ronsen terlebih dahulu, CBCT atau komputer, ronsen komputer gitu, nanti kita akan melihat ketebalan tulangnya itu. Jadi ketika dia sudah dirasa sudah oke, maka nanti kita coba untuk pemasangan implan. Nah pertanyaan saya selanjutnya dok, nggak apa-apa ya dok? Aman. Soalnya kan gigi tidak diajarkan secara penuh di kedokteran umum. Lah kenapa dok dulu nggak ambil dokter gigi dok? Ya karena saya mikirnya gigi doang. Gigi doang yang sangat gampang harusnya. Iya, tapi ternyata sulit. Aduh, kena semua sekarang. Udah hilang 3 lah kan. Nah yang saya bingung adalah selama saya menuju implan, anggap aja implannya kan proses tuh. Sampai implannya dipasang, makanan yang pola makan saya gimana selanjutnya dok? Sebenarnya kan masih ada di sisi kanan. Nanti kunyah kanan, kemudian ketika sudah beberapa kali kunyah, agak halus di pundak kiri boleh. Waduh, jangan sampai yang kiri itu terlalu berat untuk mengunyah. Takutnya M2-nya atau gram 2-nya itu nanti mendapatkan beban yang sangat berat sehingga dia bermasalah lagi. Nah, nanti juga bisa
ditambahkan gigi tiruan lepasan untuk menambah kekuatan pengunyahan saat proses implannya itu ditancapkan. Gitu. Oh gitu. Jadi macam-macam nanti menuju sana. Berarti daging yang saya makan itu harusnya yang lunak-lunak dulu. Betul. Sampai si implannya terpasang penuh. Betul. Komplikasi terparahnya dari infeksi saya kemarin apa, Dok? Kondisi molar 3 saya itu kemarin kayak apa? Jadi gini, molar 3-nya kemarin itu dia sebenarnya secara anatomi gigi ketika dilihat di ronsen itu bagus. Oke. Akarnya bagus, tidak anomali, tidak aneh-aneh, tidak bengkok, tapi dia itu terletak di belakang, kemudian dia kerusakannya hampir keseluruhan, kemudian mendekati gusi, dan yang paling parah adalah yang atas itu sudah modot atau keluar dari tempatnya sehingga dia menekan, sehingga ketika yang nantinya ini akan dibangun kembali, yang seharusnya dibangun kembali dan penuh, dia tidak bisa. Karena dia tidak mempunyai ketebalan pada tambalannya. Kalaupun nanti ada rencana untuk di crown atau di mahkota, itu tidak bisa. Nah, itu alasan saya untuk merujuk dicabut. Komplikasi terberatnya, Dok, kalau saya kemarin nggak diatasi dengan baik. Masalahnya saya nekat nggak bawa dokter gigi lah, nggak makan mitos itu. Baik, jadi nanti infeksi kan sudah terlanjur, dibiarkan, kemudian dia akan radang terus-menerus sehingga disebut dengan radang kronis. Oke. Nah, infeksinya nanti akan terus-menerus, kemudian gigi yang terbuka dia nanti akan mengalir ke dalam darah. Ada pembuluh darah besar di sini. Betul. Bakterinya nanti akan setiap hari disaring oleh jantung. Nah, takutnya adalah nanti bakterinya akan ngumpul di jantung, bisa terjadi gagal jantung, bisa terjadi sesuatu yang tidak baik dalam penyakit jantung rematik ya. Betul, maka dari itu biasanya ada rujukan dari dokter jantung ketika mau masang ring itu giginya harus bersih semuanya. Oh gitu. Betul. Itu serius, Dok? Serius. Jadi saya sering mendapatkan rujukan dari dokter jantung, giginya harus bersih semuanya, tidak ada infeksi bakteri, radang, lubang, semuanya harus bersih semua, sehingga diharapkan nanti ketika sudah pasang ring tidak ada komplikasi lanjutan.